Umumnya olahraga itu kan dibolehkan dalam Islam. Olahraga itu dibolehkan. Karena ulama bilang ayat Al-Quran yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Persiapkanlah selalu dari diri kalian apapun yang kira-kira bisa meningkatkan keterampilan kalian dalam menghadapi musuh-musuh Allah. Di sini ulama tafsir bilang masuk dalamnya adalah keterampilan perang, olahraga, ya, kesehatan fisik. Itu semua masuk dalam hal-hal yang dibolehkan dalam agama Islam, dibolehkan. Jadi kita bermain bola boleh, gitu kan? Bermain olahraga-olahraga semuanya yang kira-kira ya tidak melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala maka boleh saja. Bahkan Nabi SAW menyuruh agar kita mengajarkan anak kita memanah, melempar tombak, menunggangi kuda, dan kata Nabi SAW, suruhlah anak-anak kalian menunggangi kuda sementara kuda itu berlari, suruh loncat di atasnya, ya, suruh berenang dan semuanya. Berarti kita boleh menekuni, sebagaimana kita boleh menekuni, kita juga boleh menyaksikan. Ya, karena Nabi SAW seringkali menyaksikan para sahabat yang memanah, yang melempar tombak, menyaksikan ya. Kalau kita sekarang mungkin melalui TV, gitu kan. Maka itu hal-hal yang masih dibolehkan. Allahu a'lam, yang saya ketahui pendapat ulama mengatakan masih dibolehkan. Tetapi berhubungan dengan masalah memang kita ingin mendapatkan keterampilannya, gitu kan. Bukan masuk ke bab-bab yang haram seperti orang nonton bola kemudian dia judi misalnya, ya kan? Nah, itu masuk dalam bab haramnya, gitu kan? Jadi ini tidak boleh, semestinya tidak boleh dibolehkan. Tapi kalau masih secara umum olahraga maka itu dibolehkan karena Nabi SAW juga menyaksikan para sahabat pada saat mereka berolahraga. Jadi itu insya Allah tidak ada masalah. Enggak, itu tidak dihitung. Itu tidak dihitung buang waktu, Bu. Itu sesuatu yang waktu ya. Orang saya mau olahraga jalan pagi sebelum subuh, nanti pas subuh saya mau singgah di masjid tertentu misalnya. Itu perilaku dia berolahraga. Kalau saya mau nonton di TV acara lomba lari misalnya, adanya jam 4 subuh, saya hobi, saya ingin tahu bagaimana lomba lari itu misalnya, dia itu olahraga. Itu kan tadi saya bilang masih dibolehkan, gitu kan. Yang tidak boleh ini misal ada orang memang betul-betul menghabiskan semua waktunya, terbengkalai ibadahnya karena masalah itu, dia lebih pilih nonton bola daripada sholat malam misalnya. Nah itu nggak boleh, gitu kan. Itu nggak boleh. Dia pilih olahraga, azan dikumandangkan, nanti aja tanggung, tetap olahraga. Ini nggak boleh. Ini yang tidak boleh. Itu sudah biasa di Saudi. Dan memang di Saudi dipisah ya, dipisah. Jadi kayak kolam renang kami itu masih mahasiswa di sana itu. Kami sering dipanggil oleh para syekh-syekh, semua mahasiswa laki-laki, kita datang ke satu tempat. Jadi seperti villa, ada kolam renangnya, lalu ada ceramah. Habis ada ceramah, kami olahraga situ, berenang rame-rame sama teman-teman, gitu kan. Biasa orang bercanda hal-hal yang positif, main olahraga, main bola dan segala itu tidak ada masalah, bukan hal yang dilanggar karena mereka membolehkan saja. Tapi pada saat azan, sholat itu semuanya sudah berhenti. Sebelum azan berapa menit itu sudah berhenti semua. Terus kemudian sholat berjamaah, tidak kehilangan sholat berjamaahnya. Dan memang di Saudi pun ditutup tuh, tutup semua. Kalau sudah mau azan setengah jam, 15 menit tutup semua disuruh keluar, nggak boleh. Gitu kan? Walaupun di situ ada masjid dekat yang bisa sholat, misal contoh. Jadi kalau tidak sampai terjadi pelanggaran agama tidak masalah, tapi kalau itu sampai betul-betul membuang-buang waktu, gitu kan? Ya, itu sampai hal-hal yang sudah nggak boleh ya, sudah sampai pada tingkat nggak boleh dia membengkalikan sholatnya. Nggak usah nanti saya sholat subuh, nggak usah tahajud, sekarang saya nonton bola aja tanggung, nggak bisa. Itu kan nggak bisa. Karena gini, satu hal, kalau kita fanatik dengan satu perbuatan duniawi yang sifatnya mubah, itu kan mubah saja, olahraga ya, mubah, maka tidak boleh kemubahan sesuatu itu menghilangkan hal yang sunnah, bukan wajib lagi, sunnah. Yang mubah nggak boleh menghilangkan sesuatu yang sunnah, apalagi kalau sampai yang wajib, memang nggak boleh. Dan kalau kita yang mau berbuat satu perbuatan yang mubah, apalagi maksiat ya, coba tanya diri sendiri, kalau saya tidak lakukan, kenapa? Gitu kan? Tidak ada masalah. Kalau saya diajak teman-teman ke karaoke, saya tidak ke karaoke, kenapa? Nggak ada apa-apa, tangan kita nggak putus, kaki kita nggak putus, mata kita nggak buta, nggak ada apa-apa gitu.
Malah lebih enak tidur di rumah, berzikir kepada Allah, tidur baca Quran berapa lembar, tidur habis itu. Sholat malam bangun, nggak ada sesuatu yang terganggu. Dan juga saya titik beratkan selalu ya, ibadah dan kemaksiatan itu dua-dua punya kenikmatan, Maksiat itu ada nikmatnya. Nonton film itu ada kenikmatannya, bukan tidak ada. Melihat orang action, ahli badannya kekar, ahli tembak, perang, strategi, macam-macam lah, apa saja alasannya. Apalagi kalau sampai pada kemaksiatan, perempuan yang cantik ini kelihatan auratnya, musik, ada kenikmatannya, gitu kan? Itu dosa. Ibadah juga punya kenikmatan sebagaimana itu punya kenikmatan tuh. Sholat itu ada nikmatnya, majelis ilmu begini ada nikmatnya, ya kan, pergi haji umroh ada nikmatnya, ibadah ada nikmatnya, baca Quran ada nikmatnya. Tapi perlu kita tahu ya satu hal, kenikmatan amal soleh ini tidak bisa kita rasakan selama kita masih menikmati kenikmatannya maksiat, tidak bisa. Jadi kalau kita sholat tapi kita masih bermaksiat, maka ini tidak ada kenikmatannya, hilang gitu. Tapi kalau ini kita tidak nikmatin, makanya saya bilang kemaksiatan coba ditutup, kerannya tutup, berhentiin. Dan kalau saya tidak buat, kenapa sih? Nggak apa-apa kan, sudah lawan setannya, nggak mau, gitu kan? Kalau kita redam ini, maka akan kita dapatkan kenikmatannya ini. Makanya orang kalau sudah nikmat ibadah, kayak contoh begini, ibu-ibu sudah pakai jilbab, mungkin pakai cadar. Pada saat kita sudah mengerjakan itu sebagai sebuah perbuatan ibadah, kita merasa nyaman setiap keluar pakai jilbab kan? Baik, pada saat kita disuruh buka di depan orang yang bukan mahram, pasti nggak enak kan? Karena kenikmatan ibadah itu sudah kita rasain. Maka kenikmatan dosa, pakai jilbab sudah nikmat, tidak pakai jilbab kenikmatannya hilang. Kita malah merasa jijik dengan itu. Kalau rambut saya kelihatan, leher saya kelihatan, kita merasa nggak nyaman karena kenikmatan ini sudah kita ambil. Jadi masing-masing konek. Tapi kalau kita merasa nyaman dengan telanjang, tidak tutup aurat, kenikmatan pakai jilbab hilang. Orang-orang itu akan bilang, kenapa ya pakai begitu, kenapa ya pakai, karena dia sedang menikmati kenikmatannya maksiat, tidak bisa ketemu nih, tidak bisa. Makanya tinggal kita pilih, mau merasakan kenikmatannya ibadah, maka harus jauhi dosa. Mau menikmati kenikmatannya dosa, maka pasti akan jauh dari nikmatnya ibadah. Nggak bisa khusyuk dalam sholat, nggak bisa. Biar tutup mata, biar mau baca ayat pelan-pelan, karena masih ada kenikmatan dosanya di situ. Orang lagi sholat, Allahu Akbar, ingat, ini jam berapa ini? Sebentar ada sinetron saya, sebentar ada ini, sebentar ada itu. Sholatnya jadi amburadul, kenikmatan sholatnya hilang. Karena kenikmatan maksiatnya lebih dominan dalam dirinya. Menonton sinetronnya lebih dominasi, gitu kan? Sebentar ini tengkar sama suaminya, sebentar ada masalah sama anaknya, sebentar begini, pembantunya membunuh, macam-macam. Jadi dalam sholat pun ditarik itu sama setan, gitu kan? Nggak bisa, ya kan harus dipilih salah satunya, gitu kan? Harus kita mendominasi diri kita dengan nikmatnya ibadah, dan kenikmatan ibadah akan dirasakan pada saat diri kita sudah dipaksa beribadah. Harus dipaksa, jadwalin, nanti malam saya harus sholat malam, harus. Mau teman saya sholat, mau istri suami saya sholat atau tidak saya nggak mau tahu, saya mau sholat, harus programin tuh. Besok pagi saya harus zikir pagi, saya harus sholat subuh on time, saya harus sholat duha 4 rakaat, jadwalin, saya harus baca Quran setengah lembar per hari, terus saya harus silaturahim keluarga, saya harus telepon orang tua saya harus gini, saya harus gitu. Setiap hari kita jadwalin. Jadwalkan diri terhadap ibadah ini akan memunculkan kenikmatannya nanti. Kalau sudah jadi terbiasa, kenikmatannya akan ada. Dan dengan munculnya nikmat ibadah, maka nikmat maksiat hilang. Nggak ada lagi. Dan kalau sudah nikmat maksiat tidak ada, kita nggak mau lagi maksiat itu. Udah nggak mau karena nikmatnya sudah terhapus dengan adanya nikmatnya ibadah. Allahu a'lam. Coba ya. Ada lagi?